Puji Tuhan. Saya Pendeta Timotius Andi. Bagi Bapak Ibu yang berjemaat di Wanareja dan Majendang sekitarnya juga pasti sudah tahu ya. Saya menyapa terlebih dahulu rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi dan hormati, Bapak Ibu Pendeta yang hadir dan seluruh mulai dari pengurus gereja di tempat ini, para pelayan dan seluruh jemaat Tuhan. Kita bersuka cita ya. Terima kasih juga untuk pelayanan bersama juga dari tim pujian penyembahan dari GBI Gunung Padang Purbalingga ya. Saya juga menyapa aparat pemerintahan dari Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Terima kasih Pak buat kehadirannya dan seluruh aparat apakah dari kecamatan, kelurahan dan semuanya yang hadir. Nah, saya mau sampaikan alasan kenapa saya itu kesumuan Bapak Ibu. Saya tinggal dan melayani jemaat Tuhan di kota Wonosobo ya. Dan hari-hari ini Wonosobo itu lagi adem, bilang kanan kiri, lagi adem. Kalau Bapak Ibu bangun pagi jam 5, jam 6 pagi, suhu di kota Wonosobo itu 18-19 derajat Celcius. Ya, karena itu tadi saya wah kok sumuk ya, saya salah kostum ini ya. Harusnya saya pakai baju yang lengan pendek saja. Tapi saya tahu panasnya bukan cuma cuaca, tetapi saya tahu setiap kali Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memang ada suasana roh yang menyala-nyala. Katakan amin. Yang siap diberkati, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya dengar jemaat Wanareja kalau tepuk tangan semangat Pak Gembala. Masa tepuk tangannya cuma kayak gini? Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya dipercaya untuk menyampaikan firman. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu dan seluruh pengurus ya. Oke, pasang sabuk pengaman Anda, kita akan mulai. Amin. Ya, tema Natal kita adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita melihat nats kita terlebih dahulu ya, dari Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, tolong dibantu aja. Ini bisa ini barusan dari sini atau dari sana? Oke, ya. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang tertulis di Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 25 tadi, kita melihat bagaimana pergumulan seorang yang bernama Yusuf. Ya. Dia bertunangan dengan Maria. Kita tahu dalam adat atau budaya Yahudi, orang yang bertunangan itu bisa disebut sebagai suami istri, tetapi belum boleh tinggal bersama dan belum boleh berhubungan suami istri. Nanti ketika ada pernikahan secara formal, baru mereka sah sebagai suami istri yang sesungguhnya. Saya percaya malam itu Yusuf tidak bisa tidur. Dia sedang ada dalam pergumulan yang berat. Dia berpikir dan berpikir, bagaimana mungkin tunanganku yang bernama Maria itu hamil? Apakah dia hamil dengan pria lain? Dan dalam situasi hati yang begitu berat, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Yusuf sangat kaget ya. Dia sangat syok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa
keluarga pertama di dalam Injil tidak dimulai dengan sukacita, tetapi dari sebuah luka, kekecewaan, rasa malu yang begitu besar. Tetapi kita tahu, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, keluarga Yusuf. Keluarga ini, saudaraku, kalau melihat dari sudut pandang atau perspektif Allah, kelahiran Yesus ini adalah rencana penebusan yang besar bagi umat manusia. Tuhan pakai Maria dan Yusuf untuk menyelesaikan penebusan itu, untuk menebus manusia dari dosa. Alkitab berkata, supaya barang siapa yang percaya kepada nama Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dari perspektif atau dari sudut pandang manusia, saudara, apalagi dari sudut pandang Yusuf, kehamilan Maria ini adalah sebuah masalah yang besar dalam keluarga. Dalam hatinya saya percaya Yusuf berkata, Maria telah mengecewakan aku. Dia begitu terluka, saudara. Kalau kita melihat di berita, di sosial media, bahkan beberapa kali saya amati, ada orang lakukan bunuh diri. Berita itu berkata demikian, seorang remaja, seorang pemuda bunuh diri dikarenakan diputuskan oleh pacarnya. Ya. Itulah kegalauan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ingin menyerah, bahkan dia berencana dalam hatinya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dalam kondisi yang demikian, Allah memilih untuk masuk dan bekerja dalam keluarga dan menyelamatkan mereka. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi tema Natal hari ini berbicara kehadiran Allah untuk menyelamatkan. Natal dimulai bukan di tempat yang sempurna tanpa masalah, tapi Natal pertama diawali dengan keluarga yang hampir pecah, yang hampir hancur, saudara. Anda bayangkan masalah yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf sampai dia berencana menceraikan Maria. Ini sudah masuk masalah serius, mau menceraikan Maria. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya percaya bapak-bapak gembala, bapak pendeta yang hadir juga punya prinsip sesuai firman yang sama. Kalau ada keluarga, kalau ada jemaat atau siapapun yang sudah berkeluarga diberkati dalam Tuhan, dan ketika dalam masalah mereka bilang gini, Om, aku sudah gak kuat lagi, Bu pendeta, Bu gembala, saya sudah gak sanggup lagi, suamiku itu kebangetan, suamiku itu sontoloyo. Saya berdoa di tempat ini tidak ada suami yang demikian. Katakan amin. Yang amin itu yang ditanya pria, yang jawab malah wanita. Apakah ini ungkapan hati ibu-ibu? Tolong ibu-ibu diam dulu. Saya berdoa tidak ada pria-pria suami-suami yang demikian. Di sini pria-pria suami-suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mengasihi Tuhan dan pasti mengasihi istrinya. Kok ibu yang paling keras, Bu? Ungkapan hati atau bagaimana? Oh iya, kata dia ya. Harusnya yang lebih keras itu prianya. Saya percaya kalau prianya melakukan tugas dan fungsi dengan baik, wanitanya, ibu-ibunya juga menjadi ibu-ibu yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, saya percaya nasihat kita, jangan, nggak boleh cerai. Setiap kali konseling pernikahan saya juga bilang, apapun masalah yang kalian hadapi kelak dalam rumah tangga, tidak boleh keluar perbendaharaan kata cerai. Ya. Saudara, Natal pertama Natal itu diawali dari keluarga yang dalam kondisi yang demikian, saudara. Tetapi Allah memilih untuk hadir, bekerja untuk memulihkan kehidupan mereka, saudara. Ya, saya percaya situasinya sudah sangat berat. Dari sisi Maria, saya mengajak ibu-ibu merenungkan sejenak. Dia mengandung, ya, belum
punya suami tapi sudah mengandung. Secara sosial ini hal yang sangat-sangat memalukan. Betul ibu-ibu? Nah, dan dalam konteks Yahudi, kalau ketahuan seorang wanita belum bersuami dia hamil, itu bisa dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Jadi ada ketegangan yang dialami oleh Maria ketika dia menerima rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf jelas dia mau menceraikan Maria, saudara. Sebelum dapat mimpi, dia begitu terluka. Dia merasa dihianati dan mau berpisah. Tetapi setelah Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, hatinya mulai berubah. Bapak Ibu, berapa banyak di tempat ini yang percaya kalau Allah juga rindu hadir dan memulihkan, menyelamatkan keluarga kita? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Yang mengangkat tangan, Anda terima janji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Terima kasih Pak Gembala. Kalau ada Pokari Sweat mau Pak? Ya. Ini situasi yang kurang menguntungkan. Kalau kedinginan orang bisa ngantuk, sebentar lagi di foto dulu. Ayo foto Pak. Nanti Bang saya ngomong mencong gini kan jelek ya. Orang dalam situasi AC dingin itu juga banyak yang liar-liar, tekluk-tekluk. Tapi ternyata ada orang di situasi panas pun ngantuk. Yang ngantuk katakan amin. Oh, untung gak ada yang amin. Ya, oke Bapak Ibu, kita lihat Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ya. Yang pertama adalah ketika keluarga itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, situasi yang saya jelaskan tadi, dari sudut pandang Allah itu adalah rencana Allah. Tapi dari sudut pandang Yusuf, kehamilan Maria itu adalah sebuah masalah yang besar. Mereka belum menikah secara formal. Ini masalah dalam keluarga. Berapa banyak di tempat ini yang hadir keluarga-keluarga yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Ya, semua punya masalah. Ya, masalah apa Pak? Masalah hubungan suami istri, masalah orang tua dengan anak dan sebaliknya, masalah dalam hal keuangan, masalah ekonomi, ya, masalah apa lagi Bapak Ibu? Sakit antara mertua dan menantu, ya. Nah Bapak Ibu, semua mengalami masalah. Jadi Yusuf ini mewakili kita bahwa lewat peristiwa Maria ini dia mengalami masalah. Tetapi ada satu insight yang penting. Saya mengajak kita untuk membaca tulisan yang saya berikan warna merah di sana. Baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Apa yang Tuhan maksud tidak sama dengan apa yang kita pahami. Setuju gak Bapak Ibu? Bagi Anda itu masalah, tapi bagi Tuhan itu kesempatan untuk Anda itu alami mujizat. Karena Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan cuma yang enak-enak, yang baik-baik, yang kita senang. Tapi segala sesuatu itu juga berbicara yang tidak baik, yang buruk, yang sangat buruk, yang terpuruk, yang tidak kita senangi. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Nah saudara, mengapa skenario Allah seperti itu? Saudara, kan kalau dipikir-pikir, kenapa kok Allah itu nggak pakai keluarga yang sudah menikah, yang sudah suami istri, dan nanti lahirnya pun juga bukan dari hubungan suami istri? Kan keren kan? Nggak bikin masalah toh buat Yusuf dan Maria. Atau kenapa kok bukan Yohanes? Dia adalah dia adalah seorang yang dipanggil dan dipilih Tuhan juga. Kenapa dilahirkannya atau skenario ini tidak dibuat di lingkungan yang tidak punya budaya merajam dengan batu?
Saudara, sepertinya Tuhan itu punya rencana, tapi lewat rencananya itu dia kasih masalah ke Yusuf dan Maria, saudara. Ya. Kenapa nggak lewat Yohanes, ada anak seorang imam? Tapi akhirnya Yohanes sendiri berkata bahwa bukan aku, tetapi dia. Aku hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan hadir. Saudara tahu jawabannya? Saudara tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena Allah mau menunjukkan bagi kita, Dia bekerja ketika kondisi keluarga sedang tidak baik-baik saja. Kalau menurut pandangan dunia, wah ini settingan Allah, ini settingan yang tidak baik, settingan yang bodoh, yang tidak sempurna. Tetapi justru yang tidak baik bagi manusia itu dipakai Tuhan untuk mengerjakan kebaikan. Kalau saya perhatikan narasi Alkitab dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, Bapak Ibu, ya, Alkitab itu konsisten. Katakan konsisten, saudara. Allah itu selalu hadir ketika kondisi manusia dalam kondisi keadaannya sedang kacau berantakan. Saya berikan contoh yang pertama adalah seorang bernama Yusuf. Maaf, Yakub. Ya, dari tadi ngomong Yusuf sampai Yakub, diomong Yusuf. Siapa yang pertama, Bapak Ibu? Yakub. Yakub ini anak kesayangan maminya. Tapi setelah bersepakat dengan maminya untuk menipu ayahnya dan mencuri hak kesulungan itu, ketahuan nama Esau, Yakub kabur di tempat pelarian. Tadinya dia apa-apa maminya. Makanya mami-mami, ya, sayang sama anak boleh, tapi jangan memanjakan anak. Kok gak ada yang amin? Saya nanyanya mami-mami, ada suara pria yang jawab. Ampuni mereka Tuhan, ya. Ibu itu sayang anak, tapi gak boleh memanjakan anak. Kalau terlalu memanjakan, bukan didik, bukan nolong dia, tapi jadi merusak anak, saudara. Ketika dia kabur, gak ada maminya lagi di tempat pelariannya. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Allah hadir memberikan penglihatan bagi Yakub. Ya. Musa ketika dia dalam kondisi di padang gurun atau di semak belantara, dia melihat Allah hadir di semak yang menyala di padang gurun. Saulus, ya, seorang penganiaya orang Kristen, ketika dia pergi memasuki pintu gerbang Damsyik, Tuhan hadir melawat kehidupan. Yunus disuruh Tuhan kemana? Pasti agamanya merah ini. Yunus disuruh Tuhan kemana? Tapi malah kemana? Akhirnya gimana? Dimakan ikan apa ditelan ikan? Kalau dimakan ya hancur. Tapi untung, puji Tuhan, alhamdulillah. Bahasa Arabnya ya, Yunus itu karena itu dia keluar dengan selamat. Karena dia bertobat, Tuhan buat ikan itu mual, muntah, keluar lewat mulut. Tapi kalau Yunus gak bertobat, keluar sih keluar, tapi lewat belakang. Kalau lewat belakang, hidup apa mati, Bapak Ibu? Senggol kanan kiri, karena itu bertobat. Ya, kalau gak bertobat, bilang selanjutnya, terserah kalian. Ya. Jadi itu narasi yang Alkitab katakan itu demikian. Tuhan hadir dalam situasi yang kacau, yang tidak baik, dan Tuhan rindu untuk memulihkan. Baca ini sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidup kita. Gantiku. 2, 3. Masalah adalah dalam hidupku. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, saya mau tanya, jawab jujur. Kapan Anda merasakan Tuhan itu paling dekat dengan saudara? Waktu saudara sukses, tenang Bu, sabar. Sabar Bu, sabar. Ini Ibu antusias sekali, puji Tuhan. Rasain Tuhan dekat, lagi Anda sukses berhasil, apalagi Anda gagal terpuruk. Setuju? Iya. Ya, ini tak kasih contoh lagi nih, Daniel
ketemu Tuhan juga, merasakan Tuhan dekat ketika dia dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego jelas dibuang ke dapur perapian, ya. Mereka ini punya iman yang luar biasa. Mereka bilang gini, kami tidak akan nyembah patung buatan Tuanku Raja, karena Allah kami itu sanggup menyelamatkan kami. Tapi itu iman yang biasa. Bilang biasa. Tapi selanjutnya dia bilang gini, tapi andai kata Allahku tidak menyelamatkan, dengar baik-baik, kami tetap tidak menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman yang luar biasa. Ya, minta nada keras. Siapa ini? Siapa ini? Jemaat, siapa ini? Ya. Tuhan adalah gembala. Ini lagu Daud ya. Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Daud begitu dekat dengan Allah. Dan bagaimana Daud dia memanggil Allah. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ketika Daud ada dalam kondisi yang baik, dalam keadaan kelimpahan, bagaimana Daud memanggil Allahnya, saudara. Daud memanggil Allah itu dengan sebutan apa? Iya. Tetapi ketika Daud dalam lembah kekelaman, dia mengganti panggilan kepada Allah itu dengan engkau. Dekat mana? Engkau dan ia. Ia kata ganti orang ketiga, engkau kata ganti orang kedua. Seringkali ketika kita sedang ada dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir dan melawat kita. Hari-hari ini banyak loh keluarga itu yang bermasalah. Ya, yang hadir malam ini juga saya tahu juga ada keluarga-keluarga yang punya pergumulan, punya masalah. Banyak keluarga mengalami masalah di mental health, kesehatan mental, dari pandemi, mengalami keterburukan sampai hari-hari ini, saudara. Depresi, cemas, ya. Banyak orang pusing masalah ekonomi. Akhirnya terlilit hutang. Dalam kondisi susah ada iming-iming. Ini loh, kamu nabung, kamu investasi di sini, nanti kamu dapat uang banyak. Masukin uang, ternyata uangnya hilang. Yang uangnya hilang jangan angkat tangan. Bertobat. Ya toh? Uangmu hilang karena selama ini matamu tertuju kepada uang. Jadi kaya nggak salah, minta diberkati boleh,
Tapi Alkitab bilang gini, cinta uang yang salah. Lah orang yang kehilangan uang itu gara-gara apa? Itu uang kuliah anak saya, Pak. Itu uang yang harusnya buat pengobatan orang tua saya, Pak. Gara-gara apa? Dimasukin, nanti gak lama balik lagi. Berarti pikirannya apa? Percayalah, firman Tuhan bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin, saudara. Yang tepuk tangan terima. Langsung semua tepuk tangan. Senangnya melu-melu. Masalah ekonomi akhirnya punya utang. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan, ya. Kalau yang punya pergumulan, punya hutang, berdoa. Amin. Bilang kanan kiri, hutang gak usah dipikirin. Ya, Anda tahu kan? Tapi bayaran, ya. Dari semua yang saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa Tuhan mau bekerja dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. 2 poin lagi enggak apa-apa ya? Mau lanjut apa mau stop? Lo terserah lo. Saya itu khotbah sesuai pesanan. Kalau Natalan yang dipikir apa? Datang acara Natal. Ampuni mereka lagi Tuhan. Mau Natalan yang dipikir makanan apa firman? Firman apa makanan? Tuhan itu senang sama orang jujur loh, saudara. Ya, memang kita senang nanti perayaan kita ada makan, Pak. Oh, nggak ada. Oh, khusus hari ini nggak ada. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, saya mewakili panitia mau menyampaikan khusus hari ini Natal kita tidak ada makanan. Nanti pulang Anda akan mendapatkan air minuman 1 gelas saja. Ya bolehlah makan Natal mau makanannya, tetapi kita tetap berikan fokus porsi yang terbaik buat firman, ya. Yang kedua Bapak Ibu, tangkap ini baik-baik. Ketika Allah hadir menyelamatkan keluarga, Dia hadir dengan cara mengubah paradigma kita, ya. Tuhan robah bukan masalah saudara dulu, bukan keadaanmu dulu, bukan keuanganmu dulu, bukan keluarga atau sakit penyakitmu dulu. Tapi yang pertama dirubah sama Tuhan adalah pola pikir atau paradigma kita, cara pandang kita, saudara. Yusuf dalam mimpi Tuhan rubah pola pikirnya, ya. Yusuf, engkau harus tetap ambil Maria jadi istrimu, dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan robah pola pikir kita. Kalau orang pola pikirnya berubah, maka responnya juga pasti berubah. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan itu diawali dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang saudara pikirkan itu dari apa yang kau terima dan yang kau percaya, kau yakin. Ya, kalau hari ini Anda yang hadir dengan pola pikir manusia kita, engkau tetap berpikir, kenapa dia nggak ngalami, kenapa aku ngalami, kenapa nasibku seperti ini. Anda mungkin ada yang mulai menyerah dan berkata, kayaknya sudah tidak ada harapan, udah hopeless, udahlah, sudah cuek, mulai putus asa. Bahkan ada yang bilang gini nih, jangan angkat tangan ya, wes lah, orang kebaktian maning. Ya ini hadir karena Natalan. Tapi kalau nggak Natalan sudah mulai nggak kebaktian lagi, sudah nggak pelayanan lagi. Ketika Pak Gembalanya dorong-dorong, kenapa kamu sekarang kok nggak aktif melayani? Nanti Om, kalau masalahku selesai, aku baru mau pelayanan. Memang Om bisa tolong saya, lo kok malah nyolot? Ya, saya percaya kalau Pak Timotius dia ngomong kayak gitu, pasti bilang gini, ya sudah, saya doakan. Tapi kalau ngomong sama saya kayak gitu, tak marahi balik saudaraku. Kalau kamu nggak bertobat, masalahmu nggak akan pernah selesai.
Saya nggak lagi marahin ibu-ibu loh. Kok langsung pucat mukanya? Maaf ya Bu, maaf ya. Memang setelan saya seperti ini Bu suaranya ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan lagi robah pola pikir Anda hari-hari, malam hari ini. Amin. Ya, terbuka. Bilang kanan kiri terbuka. Ya, jangan keraskan hati saudara. Tuhan sedang bekerja. Ya, Anda lihat pergumulanmu sebagai masalah, apa sebagai kesempatan melihat pertolongan Tuhan. Ya, nih saya tuliskan ini. Apa yang disampaikan oleh John C. Maxwell. Saya catat gini. Dia pernah bilang, masalah Anda bukan masalah yang sedang kau hadapi. Jadi problem kita, yang masalah kita sesungguhnya itu bukan problemnya, ya, tetapi masalah yang sesungguhnya itu adalah sikap Anda ketika menghadapi masalah. Foto dulu Bu, saya nutupi. Foto. Udah. Ya. Jadi sekali lagi, masalah yang sesungguhnya bukan masalah kita, tapi apa? Sama-sama, 2, 3. Sikap kita ketika menghadapi masalah. Ada seorang petenis Amerika Serikat berkulit hitam bernama Arthur Ashe. Dia pernah menjadi juara American Open, Australian Open, bahkan Wimbledon. Wimbledon itu juara tenis dunia, ya. Dan setelah dia gantung raket pensiun, dia itu kena serangan jantung. Dan pada saat dia mengalami sakit yang demikian, dia itu harus dioperasi di bypass. Dia harus terima transfusi darah. Dan ternyata gara-gara terima darah dari pendonor itu, dia dinyatakan terinfeksi HIV, menyebabkan dia sakit AIDS. Catat baik-baik, dia kena AIDS bukan karena dosa dan kesalahannya sendiri, tetapi dia terinfeksi terima donor darah dari orang yang terinfeksi HIV. Sampai badannya itu semakin hari semakin lemah, dia semakin kurus, dan dokter berkata bahwa dia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Seorang penggemar sempat berkata kepada Arthur Ashe ini, pernahkah kau bertanya dalam doamu, why me Lord? Kenapa aku Tuhan yang mengalami sakit seperti ini? Ketularan dari pendonor. Kenapa bukan orang lain yang mengalami? Di rumah sakit ini itu begitu banyak, ratusan orang yang dirawat, diobati. Kenapa kamu yang kena? Kamu pernah nanya gitu gak sama Tuhan? Jujur, ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, tanpa sadar ada yang ngomong gitu kan sama Tuhan? Boleh angkat tangan tapi dalam hati saja. Dan setelah ini Anda harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu Arthur Ashe ini menjawab kepada penggemarnya ini, tidak tahukah kamu, di dunia ini minimal ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Berapa? 50? Tetapi hanya 5 juta saja yang punya kesempatan belajar tenis dengan baik. Dan dari 5 juta itu hanya 500.000 yang bisa berlatih di klub profesional. Dan hanya 50.000 yang bisa bertanding dalam pertandingan resmi. Dari 50.000 itu hanya 5.000 yang bisa mencapai turnamen Grand Slam tingkat nasional. Dan dari 5.000 itu hanya 50 orang yang bisa masuk ke Wimbledon, pertandingan tingkat dunia. Di Wimbledon hanya 4 orang yang bisa masuk ke semifinal dan hanya 2 orang yang bisa masuk ke final. Dan dari 2 orang itu hanya 1 orang yang bisa menjadi juara, mengangkat trofi kemenangan. Saya Arthur Ashe. Saya adalah salah satu dari orang yang pernah mengangkat trofi sebagai juara tenis dunia. Dan dia berkata seperti yang dituliskan di sana. Dan terus terang dia katakan, pada saat saya menjadi juara dunia, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Why me Lord? Kenapa bukan orang lain yang menang? Kadang kan kita kan gak adil toh.
Kalau yang jelek-jelek kita protes sama Tuhan. Tapi kalau kita lagi terima berkat, Anda terima yang baik, Anda nggak pernah tanya, kenapa aku Tuhan? Bukan orang lain. Jadi Arthur S. ini berkata, jadi ketika saya sakit seperti ini, adilkah saya ketika saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia katakan demikian. Tetapi yang saya tahu, ini luar biasa. Dia bilang gini, apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah iman sejati kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau yang suka puisi, tak kasih puisi. Waktu saya masih ada nggak Pak Gembala? Soalnya saya nggak dikasih tahu panitia randonnya, waktunya berapa menit. Wonosobo ke Wanareja itu 4,5 jam. Jadi kalau saya cuma khotbah setengah jam, tidak seimbang dengan perjalanan saya. Minimal setengahnya. Siap? Siap. Kuat? Kuat. Aku saya ora kuat. Tapi ini antusias loh Pak. Ini orang kalau Natalan Pak, ini kalau KKR Pak. Saya ingat dulu waktu dengan almarhum Bapak Gembala kita Pak Ruby. Sebelum pandemi dalam setahun itu kami 2-3 kali pelayanan misi ke pulau-pulau dan suasananya begitu antusias. Karena mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus yang cinta Tuhan. Dan hari ini saya juga kembali rasakan situasi yang sama. Tandanya Anda di tempat ini lapar, antusias, cinta Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, puisi. Tapi saya bacanya enggak, aku minta, enggak gitu ya. Aku minta kekuatan. Apa Pak Kartomeus saja yang membacain puisinya? Saya dengar dulu waktu SD juara baca puisi. Apa Pak Hardono? Ora iso Pak Hardono. Pak Hardono bacanya gini, aku minta kekuatan agar aku mendapat susu. Selalu buru-buru. Ya, nanti begitu doa berkat pasti udah hilang. Ini sedulur saya saudara ya, makanya saya berani keluar kayak gitu saudara. Aku minta kekuatan agar aku mendapat, tapi ia memberi aku kelemahan agar aku taat. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan hal yang lebih besar, tetapi ia memberi aku anugerah agar aku mengerjakan hal yang lebih baik. Aku minta kekayaan agar aku bahagia, tetapi ia memberi kekurangan agar aku bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja, tapi ia membuatku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan, tetapi ia memberiku kehidupan agar aku dapat menikmati segala sesuatu. Aku tak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu terjawab. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, Tuhan merubah paradigma kita. Saudara, ketaatan Yusuf dan Maria itu bukan ketaatan yang mudah. Setuju katakan amin? Tadi situasinya saya sudah jelaskan, ya. Ketika mereka harus menjalankan rencana Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya percaya Tuhan bekerja atas hidup mereka, dan malam ini Tuhan pun bekerja atas kehidupan kita. Ya. Gak mudah. Dan ini tidak familiar, tidak favorit. Contoh, jemaat lebih suka khotbah yang gimana? Kalau pendeta kan sering khotbahnya gini kan. Kalau engkau berjalan dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin, itu firman. Tapi pernahkah Anda berpikir paradigma ini lagi dirubah sama Tuhan? Yusuf Maria dipakai Tuhan, tapi mereka itu mengalami keterpurukan, mengalami masalah loh. Ya. Saudara, tangkap pesan ini baik-baik. Dan dalam situasi yang demikian, ketika seseorang itu merubah paradigmanya, Tuhan hadir dan memulihkan keluarga kita. Tepuk tangan bagi Allah. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak Tuhan? Lambaikan tangan saudara.
Saudara, ada satu lagu yang memberkati saya. Awal-awal saya melayani di Bandung dulu tahun 92-93. Lagunya berkata, jadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Terjadilah dalam hidupku Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Aku dapat berdiri dengan aman. Ukir dalam hatiku kebenaran yang telah membebaskanku. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, jadilah atas hidupku. Katakan amin. Yang mau berkata demikian katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang terakhir, puji Tuhan. Kuatkan kanan kiri saudara. Ini terakhir. Poin terakhir, ayat terakhir, yang lemah dikuatkan. Katakan amin. Yang ngantuk dibangkitkan. Ampuni mereka lagi Tuhan. Yang terakhir, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yang pertama tadi, ketika keluarga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang kedua, dengan merubah paradigma kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga, dengan membangkitkan pemimpin dalam keluarga. Ya. Setelah Yusuf terima mimpi dari malaikat, dia mengerti apa yang harus dilakukan. No debat, no protes. Yusuf taat kepada apa yang Tuhan berikan. Ya, kita ngaku yuk, kadang kita itu suka adu argumen sama Tuhan kan. Buktinya kadang kalau dinasehati sama gembala tukang ngeyel. Tapi saya percaya ini bukan jemaat di Wanareja. Katakan amin. Tapi Wanareja dan sekitarnya. Orang apa-apanya, orang diundang maning, orang apa-apa. Memang kebenaran itu menyakitkan. Oke? Tapi percayalah, ketika kebenaran itu disampaikan, itu untuk kebaikan kita. Amin. Yang nangkap cuma satu orang, ibu ini yang tepuk tangan, dan yang lain ikut-ikutan. Kita harus terus dibentuk. Pak, aku sudah berkenan Pak, Tuhan mau buat engkau lebih berkenan lagi. Pak, aku sudah melayani sungguh-sungguh, Tuhan mau buat engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, saudara tangkap ini baik-baik. Nih, banyak keluarga hancur karena apa saudara? Baca sama-sama yuk. Pria-pria ikuti saya dengan keras. 2, 3. Hari-hari ini banyak keluarga hancur karena ketiadaan pemimpin dalam keluarga. Ayah-ayah itu banyak yang menjadi ayah-ayah yang bisu, yang gak bisa ngomong, tidak bisa membawa suara Tuhan bagi keluarganya. Tidak sedikit pria-pria yang tidak berfungsi dalam keluarga. Ini perhatian juga bagi yang belum menikah. Sudah ini. Doakan tahun depan Eras menikah. Yang setuju katakan amin. Doa orang yang benar. Ya, banyak yang nggak fungsi loh. Namanya labelnya suami, labelnya ayah, papi, papa, apapun lah panggilannya saudara. Tetapi tidak melakukan fungsinya. Nggak bisa membawa suara Tuhan bagi keluarganya. Lah gimana bawa suara Tuhan? Loh kalau kebaktian aja yang berangkat malah istri dan anaknya. Semoga di sini nggak ada. Ini Pak Gembala nggak ada bisi-bisi apa saya loh. Saya cuma mendengar bisikan Roh Kudus. Ya. Coba di gereja banyak pria apa wanita yang kebaktian? Pelayanan, ibu-ibu kok histeris banget gitu jawabnya sih. Yang pelayanan Bu, banyak wanita atau pria? Yang hadir malam ini juga banyak pria apa wanita? Itu survei membuktikan. Teton. Ya Pak? Saudara? Ya tapi ini persoalannya pemimpin yang harus bertobat Pak ya, bukan masalah ras terkuat bukan ya, tapi kita harus bertobat Bapak.
Jadilah pria, jadilah suami yang berfungsi. Ya, jadi suami, jadi pria yang berfungsi. Di rumah kita banyak alat elektronik, banyak gadget, ada tablet, ada komputer, ada laptop, tapi miskin dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus menjadi alat Tuhan, menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Keluarga dipulihkan ketika ada Yusuf yang siap mengambil peran sebagai seorang pemimpin dalam keluarga untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Saya terus mendorong anak-anak saya. Bahkan saya ingat dulu ketika mereka kuliah, saya tuh sangat cerewet kepada mereka. Sudah baca Alkitab belum? Laporan sama papi kirim di WA. Kalau hari itu mereka nggak kirim laporan, hari itu saya nggak kasih uang jajan kepada mereka. Saya mau tanya, saya ayah yang jahat apa ayah yang baik? Yang baik. Oh, puji Tuhan. Anak kalau nggak sekolah dimarahin habis-habisan. Tapi anak kalau nggak ke sekolah minggu tidak dimarahin. Ada ayah yang diam gitu tuh. Lah gimana negor anak, wong dia sendiri gak kebaktian? Ya enggak, saudara? Gimana ngajari anak baca Alkitab? Gimana ngajari anak hidup takut Tuhan, wong dia sendiri gak takut Tuhan? Jadi sore hari ini yang ketiga ini Tuhan lagi bicara sama pemimpin. Tuhan mau pemimpin-pemimpin itu bangkit dalam setiap keluarga. Karena dari situlah Tuhan memulihkan dan menyelamatkan keluarga kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu. Tuhan rindu untuk menyelamatkan keluarga kita. Pulang dari tempat ini bukan sekedar rutinitas dan rutinitas, tapi ada sesuatu yang kau terima. Saya nanti akan berdoa bagi Bapak Ibu, ya, dan pastikan buka hatimu. Orang yang buka hati malam ini, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau bapak-bapak, suami-suami, pria-pria dipulihkan, saya percaya keluarganya juga dipulihkan sama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita bangkit berdiri bersama-sama.